Belum Pak, Eh, masih ya belum ada Pak. Ini jelas sekali. Oke, yang Belum penting ada. masuk di kepala Boleh dulu. dilanjut. Yang penting masuk di Iya kepala Pak. dulu. Nanti pelan-pelan kita eh, masuk di materi yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Baik. Baik, berikutnya tadi sudah kita bahas terkait dengan money management, risk management, dan psikologi trading. Jadi di terakhir tadi saya tekankan untuk psikologi trading ini lebih menekankan pada kesabaran, kemudian disiplin. Kesabaran, disiplin. Ya, kesabaran adalah bagian dari kontrol emosi kita. Disiplin adalah bagian dari konsekuensi kita. Ya, untuk bisa kita nanti bisa konsisten profit kita, maka harus bersabar melihat peluang, harus disiplin dalam menerapkan aturan main yang kita sudah sepakati. Aturan main yang kita sepakati namanya sistem trading. Nah, sistem trading ini apa? Sistem trading itu adalah bagian dari aturan atau cara-cara yang kita gunakan ketika kita sudah memasuki wilayah trading itu. Jadi bahasa gampangnya adalah rencana trading kita. Rencana trading. Kalau di dalam perusahaan ada tata cara, ada SOP, ya SOP-nya, maka di dalam trading ada sistem trading. Apakah sistem trading ini semua trader sama? Tidak. Karena sistem trading ini adalah aturan untuk pribadi kita, untuk cara sendiri kita, di mana aturan itu sesuaikan dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, untuk bisa menemukan sistem trading maka harus melakukan satu penggalian atau explore kemampuan kita. Nanti ketika sudah kita mencoba dengan berbagai cara, ketika kita entry itu tentu dengan eh, basic yang sudah kita sampaikan, dengan dasar yang sudah kita sampaikan. Kalau sudah ketemu dengan sistem trading yang pas untuk kita, maka kunci pakai itu. Sehingga nanti ada semacam peraturan khusus buat kita, aturan sendiri. Dan itu kita nanti yang menentukan, bukan orang lain. Ketika kita masuk bagaimana, ketika entry bagaimana, nanti menjadi bagian yang harus ada dalam sistem trading kita. Oke, sehingga berikutnya kita masuk di sistem trading. Ya, sistem trading ini nanti berkaitan juga dengan technical analysis. Dalam sistem trading yang paling pokok, yang paling utama adalah bagaimana cara kita entry. Cara kita entry bukan maksudnya klik buy dan sell, bukan. Cara kita entry bagaimana kriteria kita untuk bisa nanti pada akhirnya entry. Apakah syarat itu terpenuhi dengan kriteria kita atau tidak. Dan semuanya itu nanti tentu yang probabilitasnya, tingkat keuntungan, tingkat profit lebih besar daripada resiko. Ya, dalam sistem trading paling pokok adalah bagaimana cara entry, kemudian cara exit, kemudian bagaimana kita membatasi kerugian. Kerugian. Ini yang paling pokok. Sehingga harus jelas semuanya. Aturan itu harus jelas yang kita buat nanti. Saya kalau entry menunggu ketika nanti menyentuh level psikologi misalnya. Resisten ketika menyentuh dia tidak bisa naik, kemudian kembali turun. Nah, ketika sudah terbentuk warna merah, kemudian terkonfirmasi merah lagi,
kita entry sell misalkan begitu. Atau misalkan di sini resisten ini breakout, maka sesudahnya saya entry buy. Nah, ini adalah salah satu trigger saja, salah satu bagian dari cara kita entry. Nanti masuk dalam sistem trading itu. Masuk dalam sistem trading itu. Oke, selanjutnya kita masuk di bagaimana cara entry-nya ini. Nah, bagaimana cara entry-nya ini, langkah demi langkahnya apa, step by step-nya bagaimana, maka disitulah kita nanti bisa menemukan peluang yang ada di sana. Ya, bahasanya adalah technical analysis. Technical analysis. Ya, yang kita gunakan basicnya adalah price action atau disingkat price action technical analysis, PAT. Price action action technical analysis. Nah, basic kita adalah price action technical analysis. Price action itu apa? Price action ini adalah salah satu teknik membaca pasar dari harga itu sendiri. Ya, teknik membaca pasar dengan cara membaca harga itu sendiri, membaca dari pergerakan harga itu sendiri. Nah, harga ini ada dua nanti. Harga ini bisa history, kemudian harga runningnya atau terdekat dari runningnya, sehingga nanti tidak membutuhkan indikator, ya. Kalaupun menambah indikator bolehlah 1-2 silakan, tapi saya tidak mengajari menggunakan indikator. Saya murni menggunakan chart yang polos atau bahasanya naked trading. Naked itu telanjang, trading itu ya trading. Chart yang menggunakan price action dengan membaca pergerakan dari chart yang polosan. Apakah bisa nanti? Ya sangat bisa. Ya, buktinya juga kita tiap hari bisa profit dari sana. Ya, karena apa? Indikator ini pada dasarnya juga sama. Ini berdasarkan dari harga histori sama. Tidak ada yang dia menciptakan sendiri dari teknik yang tidak ada. Semuanya basicnya adalah harga yang sudah berlalu. Maka histori indikator ini ada kalanya dia terlambat, ya, sering terlambat memberikan informasi. Maka yang paling penting, yang paling pokok adalah membaca bagaimana harga itu sendiri, yang paling penting nanti. Kalau kita menguasai technical analysis dengan price action, ya, ini tidak perlu indikator banyak pun bisa. Tanpa news yang berdampak pun kita sudah bisa membaca. Oke, apa saja yang dalam technical analysis yang kita nanti bisa terapkan di teknik kita. Ini langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana struktur pasar itu terbentuk. Struktur pasar atau struktur candle-nya itu terbentuk. Nanti akan ketemu di sana arahnya. Apakah dia sideways, apakah dia uptrend atau downtrend. Ya, struktur candle yang terbentuk. Yang kedua, perhatikan candle terakhir sebelum running. Candle terakhir sebelum running. Candle terakhir sebelum running. Yang ketiga, perhatikan area level psikologinya atau support dan resistennya. Support resisten ini kita bisa baca dari level psikologi. Level psikologi itu di mana harga di situ misalkan naik, kemudian di situ terhenti, turun lagi, naik lagi, terhenti lagi. Nah, disitulah banyak titik atau harga di mana dia tidak mampu untuk lanjut.
Ini adalah level psikologi atau area pentingnya. Selain di level psikologi, di support resisten, kita juga perlu memperhatikan area retracement. Area retracement ini biasanya kita ambil 50% dari arah dominan. Arah dominannya. Kalau kita menggunakan Fibonacci ditambah dengan 61,8% arah yang dominan. Oke, perhatikan strukturnya, kemudian struktur candle ini nanti akan membentuk satu kecenderungan, apakah uptrend, kemudian ada atau sideways atau downtrend. Kemudian candle terakhir kita baca bagaimana karakternya, bagaimana penolakan-penolakannya, dan bagaimana volumenya. Kemudian yang ketiga tadi adalah support resisten, di mana di situ apakah menyentuh support resisten, menolak atau breakout. Ya, jangan lupa perhatikan juga namanya retracement atau koreksi. Retracement ini koreksi. Nah, area retracement itu biasanya 50% hingga 61,8%. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, ya, maka yang keempat, bandingkan di situ ada ringnya. Yang keempat ada ring, bandingkan ringnya di sana. Ring ini pergerakan rata-ratanya atau kemampuan pergerakannya seperti apa. Ya, misalkan begini, panjang pendek. Nah, lihat yang beberapa terakhir itu, candle terakhir itu ringnya sejauh mana. Kemudian yang terakhir baru triggernya. Trigger yang kita gunakan untuk entry. Dari proses awal tadi baru kita menentukan triggernya. Nah, trigger ini ada banyak sekali, bisa dengan pola candle, bisa dengan pergantian warna, bisa dengan dua konfirmator, bisa dengan breakout, bisa dengan dua penolakan panjang, bisa dengan dua penolakan panjang, ya, pola candle, kemudian pergantian warna, dua konfirmator, bisa dengan breakout, bisa dengan penolakan panjang, bisa dengan koreksi. Nah, dari beberapa trigger ini tentu kita harus banyak mencoba, harus banyak menguji. Ketika nanti memenuhi pola candle, kita bisa entry. Ketika nanti ada pergantian warna terkonfirmasi, kita bisa entry. Ketika sudah muncul dua konfirmator, kita entry. Ketika breakout, kita bisa entry. Ketika dua penolakan panjang, kita bisa entry. Ketika koreksi, kita pun bisa entry. Ya, ada sekitar 5-6 untuk triggernya. Sebenarnya banyak sekali. Ya, nanti akan kita temukan sendiri ketika kita banyak pengalaman, banyak mencoba, nanti akan ketemu sendiri apa yang menjadi trigger yang pas buat kita. Ya, sementara untuk materinya pagi ini itu dulu, nanti jabarannya besok kita akan ulas berikutnya secara detail bagaimana cara kita nanti menentukan tren, bagaimana membaca struktur, kemudian bagaimana membaca support resisten, bagaimana membaca retracement, dan kapan kita nanti menentukan triggernya. Ya, sementara sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan dulu, Pak. Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Ya. Saya sudah menangkap. Artinya sebenarnya saya tidak ada pertanyaan, tapi belum saya belum bisa aplikasi ke itu ya Pak, ke apa namanya, ke apa namanya, candlenya. Iya, saya belum bisa untuk bertransaksi gitu ya. Maksud saya kalau saya selesai dari maksud saya kalau setelah saya mendapat materi ini terus saya terjun ke trading dengan
aplikasi MetaTrader, saya bingung banget. Maksudnya untuk ngekliknya untuk apa, buy, sell, stop loss, ya dan Oke. apa close, iya iya itu yang Oke, yang apa terpenting yang konsep pertama masuk, nanti tekniknya nanti kita bahas berikutnya. Kita akan coba untuk nanti bagaimana mengaplikasikan mulai dari membaca, kemudian bagaimana menggambar, bagaimana menarik garis, kemudian sampai kita nanti pada akhirnya entry di situ. Kemudian setelah entry pun tidak selesai, di mana kita menentukan stop lossnya, bagaimana caranya. Nanti kita bahas semuanya. iya, memang belum Ya, sampai ya Pak. belum sampai. Ini masih Iya, tahapan garis besar. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana pola, bagaimana pergantian, bagaimana konvert. Ini masih secara umum dulu. Ya minimal ada di kepala. Oh ya, caranya begitu. Oh ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Nanti ini masih dikupas lagi lebih iya, dalam. iya, iya Pak. Ya, kira-kira Kemarin nggih. Ya. saya, iya, kemarin saya lihat beberapa videonya Pak Wi tentang tentang ya ada apa istilah trigger gitu, terus apa, ya ini saya baru jelas sekali karena waktu di video YouTube-nya Pak Wi Ya. penjelasan tentang apa, open entry, mencari trigger begitu kan, saya belum ada dasar gitu, jadi saya hanya meraba-meraba dan ini sudah Iya, jelas sekali ini Pak. tidak ada gambaran dulu. Ini pun masih belum, ini masih harus dikupas nanti satu persatu ini. Harus dikupas lagi. Biar apa? Biar nanti match, biar nanti paham triggernya itu bagaimana sih. Kok ngambil dari pola itu bagaimana? Dari pergantian warna itu bagaimana? Nanti kita bahas satu persatu. Ada waktunya sendiri. Biar nanti terstruktur materi itu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, ya Pak. Ya, Siap, baik. siap. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sementara kita akhiri dulu. Besok kita lanjut dengan materi teknikal ini dan kita akan kupas satu persatu. Ya, siapkan saja Ya, oret-oretan kalau misalkan perlu. Paling tidak fokus kita, perhatian kita, biar nanti kita tidak salah lagi di dalam menerjemahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Arif. Mohon maaf kita sementara break dulu, kita sementara akhiri dulu. Bisa kita lanjutkan besok dengan waktu yang sama jam 10 pagi. Besok kita lebih perjelas lagi bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita entry, bagaimana cara kita membatasi kerugiannya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Arif. Mohon maaf sekali, kita siap. cukup dulu, kita lanjutkan besok. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.